punya uang belajar film 3 bulan di Korea misalnya gitu ya. Pulang dia bisa menggait bapak pengusaha-pengusaha, kenalan orang tuanya atau mana. Jadi sutradara dia. Iya ya, benar juga. Nah, kembali yang tadi Pak. Berarti kan sebenarnya kalau yang Bapak tahu ya, tradisi tadi tuh berangkatnya itu ke arah apa sih harapannya sebenarnya kemarin itu yang kita akhirnya kepotong sama abad kekosongan ini, masa kekosongan ini gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan terjadinya di sekarang, itu tuh bentuknya gimana sih Pak? Jadi gini, tradisi itu kan memberikan satu apa ya? Memberikan satu cara atau metode supaya masyarakat itu bisa menyintai film. Ya, menerima film menjadi bagian dari kebudayaannya. Ya. Nah, tradisi film itu kan tidak ada di Indonesia, yang ada di Barat kan. Ya, betul. Nah, ketika masuk ke Indonesia, kan harus dibangun tradisi itu supaya dicintai gitu ya. Tradisi nonton, tradisi mengapresiasi, ya sampai kemudian di manajemen film itu juga dibangun satu tradisi yang baik. Bagaimana menggarap seorang aktor, menggarap seorang sutradara. Ini saya ngomong agak sensitif. Nggak apa-apa Pak, sensitif banget juga. Ya. Bukan, maksud saya begini. Pada tahun 70-an yang saya ketahui, untuk menjadi sutradara itu ada aturannya. Oh, apa tuh Pak? Dulu ada yang namanya Parvi. Apa itu Pak? Ya, Persatuan Artis Film Indonesia. Ya, terus di situ ada organisasinya bekerjasama dengan pemerintah dan dia mengeluarkan legitimasi, mengeluarkan sertifikat mengesahkan bahwa seseorang itu layak menjadi sutradara. Oh, ada itunya. Ada. Dan itu ada syarat dan ketentuan yang Dan harus itu dilewati dulu. minimal 3 film yang dinilai berhasil baru kemudian dapat sertifikat menjadi seorang sutradara. 3 film berhasil ini yang Dari sales atau dari Ya, dari Kolaborasi. penilaian dari tim masyarakat sampai ke masyarakat dan ya. Jadi- ya. jadi dari apa organisasi film, dari pemerintah dan dari masyarakatnya. Apakah film itu diterima oleh masyarakat? Itu sampai harus 3 film, bayangkan. Harus jadi asisten dulu. Ada proses di situ. Loh, sekarang kan enggak ada. Ya. Punya uang belajar film 3 bulan di Korea misalnya gitu ya. Pulang dia bisa menggait bapak pengusaha-pengusaha, kenalan orang tuanya atau mana. Jadi sutradara dia. Iya ya, benar juga. Tapi apakah salah cara seperti Enggak itu? salah. Oh, nggak salah. Tapi Saya katakan tadi, potong kompas. Oh. Tidak dibangun satu tradisi. Iya. Jadi liar aja gitu ya. Iya. Ya. Dan Loh, tujuannya masing-masing akhirnya. Makanya kan? kalau itu jalan, kan harus ada yang namanya rambu-rambu yang harus diikuti kan. Itu yang menjadikan itu sebagai tradisi. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, film sutradara yang bagus betul, yang legend. Anggap aja lah, Garin. Setelah Garin siapa? Kalau saya sebelum Garin, saya bisa nyebut. Ada Wim Ombo. Tahu ya, ada Wim Ombo. Kemudian ada lagi yang namanya Ami Priyono, Sumanjaya. Ya. Ya. Terus laga itu dulu terkenal Sisworo Gautama, Pitra Jaya Purnama. Ini semua orang-orang itu udah Oh, legitimasi itu sebagai dulu, saudara tuh ya. wah itu dulu top-topnya itu, tahun 70-an itu. Ya. Terus ada lagi Nyak Abbas Akub. Dan masih banyak yang lain itu, tokoh-tokoh itu. Setelah itu kosong, muncul Garin dengan fenomena model filmnya dia. Iya. Setelah itu nggak tahu siapa. Iya. Ya karena itu mau. Kalau tradisi film itu sudah terbangun dengan bagus, maka pemain, sutradara, produser itu kan terbangun dengan baik.
Sehingga film Indonesia itu punya identitas. Ya. Nah sekarang gini loh, film India aja punya identitas kok. Benar, itu jelas banget identitasnya. Iya toh? Ah. Film yang terbaru, konon katanya sih saya belum pernah bersama-sama orang India nonton film ya di salah satu teaternya. Kalau film itu tidak ada tariannya, layarnya dilempar botol. Ini bukan film kita Gitu. Dilempar botol. Iya. Level mencintainya udah sampai situ ya, Oh melekat iya. ke masyarakatnya ya. Udah merekat banget. Belum mendadak sama gitu. pemainnya. Wah iya ya. Syahrukh kulit waktu Wah. itu. Udah kayak nabi, Pak. Wah sudah. Udah kayak nabi, Pak. Dia ngeluarin tangan aja tuh udah ada sorak-sorak tuh orang. Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan tahu nggak? Itu legendnya itu. Syahrukh Khan tapi tahu dong. Tahu kalau itu. Amir Khan. Amir Khan, Salman Khan. Salman Khan, Amir Khan. Wah. Itu nggak semuanya adik kakak beneran ya? Jadi itu tadi dampak dari tradisi itu luar biasa pada masyarakatnya. Iya. Nah kita kan nggak peduli itu, kita itu Iya sih. kayak orang jualan toko itu loh, Iya Iya, bener. toko kelontong itu loh. Iya. Ya. Beli 2 gratis 1 gitu ya. Minimal Muhammad Khan tahu lah, Dek. Muhammad Khan tahu kan harusnya. Muhammad Khan nih. Kalau dikasih lihat mukanya paling tahu, cuman lupa namanya. Yang mana? Ya kan belum lihat mukanya, Pak. Iya. Ya, oke. Hehehe. Oke. Mas Muhammad Khan kupingnya langsung kebakar. Iya, Pak. Ya, Mas Pak. Muhammad Khan. Mas Muhammad Khan. Kayak temen lu gitu. Muhammad, segeng Muhammad. Ya, Ya Pak. itu tadi. Makanya kalau pernah nggak kalau kita mendengar berita bahwa bintang film, sutradara film, produser film India, Hong Kong, Jepang, atau Hollywood gitu ya, yang kemudian di masa tuanya dia hidupnya sengsara, nggak ada. Iya ya. Di Indonesia banyak. Kamu ya, banyak di Gak usah sampai Indonesia. tua lah. Masuk 30 belum jadi apa-apanya jam. Sering terjadi ya. Iya, belajar film lama-lama 7,5 tahun, usia masuk 30, ngurus podcast. Ada. Gitu, ada. Ya, tapi itu kan sebagai satu Ruang sebagai berbeda satu- akhirnya iya, ruang. salurannya ya. Bukan saluran atau ruang yang harus dihidupi gitu Betul. loh. Dulu nggak ada, sekarang Betul. ada. Nah, maka kembali ya proses inilah yang kemudian akan membangun sebuah tradisi film. Sebenarnya. Ya. Nah, ada lagi gini. Gimana Ini tuh, Indonesia. Dulu ada yang namanya panggilannya Om Steve, Teguh Karya. Ya. Teguh Karya itu kan top itu. Dia punya teater populernya. Ya. Dia banyak melahirkan pemain-pemain dan sutradara. Nah, kalau dia bikin filmnya diputar, itu nggak ada 1 minggu. Apa tuh? Ya cuman kuat 3-4 hari ya. Terus turun lagi. Diputar, terus udah turun lagi. Oh. Ya karena gak ada yang nonton. Gak ada yang tahu juga gitu akhirnya. Yang tahu ya yang orang-orang seusia saya. Ya, Pada ya, waktu ya, itu, saya waktu mahasiswa, itu yang nonton ya teman-teman mahasiswa. Gitu. Soalnya habis kekosongan itu ditabraknya horor mesum deh. Ngono gue. Ya. Makanya hilang tuh. Gitu. Agak kocar-kacir dikit tuh film Indonesia itu waktu itu. Kalau nggak salah ya Pak ya. Seperti saya kalau salah ya. Makanya kembali kalau sekarang ini kan sangat terbuka ya. Tidak ada yang namanya organisasi atau institusi, baik itu swasta atau pemerintah atau komunitas film, Ya. yang membentengi film itu harus dijaga, dibangun tradisinya, dibangun nilai-nilainya, ya, bukan persoalan uang itu, tapi persoalan nilai-nilai yang akhirnya itu akan berdampak kepada industri. Ya. Maka saya katakan tradisi film itu harus kita bangun. Ya. Nah,
Bagaimana caranya? Ya kita mulai dari nol lagi lah. Ya. Ya, kita upgrade dulu. Sutradara ini benar-benar sutradara enggak sih? Heeh. Dia basic ilmunya dari mana? Ya. Kok tiba-tiba tahu-tahu sudah jadi wakil presiden. Maksudnya presiden film. Presiden film maksudnya. Presiden film. Kayak presiden PH gitu maksudnya PH perusahaan. Padahal dia enggak punya yang namanya sertifikat sebagai seorang ahli dalam bidang manajemen perfilman perusahaan itu. Si Gitu wakil loh. presiden itu. Bukan negara, bukan. Bukan wakil presiden yang sekarang. Nggak mungkin Bukan. lah masa orang film yang berkesenian tiba-tiba jadi pejabat. Nggak mungkin, ada dong. Nggak mungkin. Kecil lah, ya Kecil. ada. Ada ya? Ada. Deddy Miswar. Miswar, ada. Dari mahasiswa IKJ jurusan teater, jadi pemain, jadi aktor, jadi pemain film, jadi aktor, jadi produser, sutradara, terus jadi wakil gubernur. Ada. Prosesnya ada. panjang Prosesnya tuh. panjang. Nggak tiba-tiba keponakan siapa jebret. Nggak mungkin kalau kayak gitu. Kalau anak enggak. Nggak mungkin juga kayak gitu. Maksudnya kan. Ya semua berproses gitu. Betul, berproses. ada prosesnya. Berarti enggak apa-apa kan kalau anaknya. Ya itu tadi. Kalau ada prosesnya nggak apa-apa. Ada prosesnya yang harus kita ikuti. Nah, film Indonesia sudah tidak punya yang namanya jalur itu, sudah nggak ada. Dunia film Indonesia sudah. Ya. Jadi begitu ya student-student gitu ya. Setidaknya mengerti lah. Maksudnya, aku jadi paham sih Pak. Maksudnya film ini akhirnya bukan suatu bidang baru yang berdiri sendiri, eksklusif, independen gitu ya. Maksudnya dia berangkat dari tradisi, berangkat dari bidang ilmu multidisiplin yang banyak. Ya, artinya kalau gitu belajar film ya belajar semua juga kan berarti. Iya. Kan? Saya juga mempelajari ternyata banyak ya. Orang-orang saya tidak tahu. Ya, Christine Hakim minimal ya. Gitu. Maaf ya Ibu Christine. Saya kenal kok Ibu. Saya lupa namanya. Dia kenal wajah, lupa nama. Ya, betul. gitu. Tapi Sama tahu wajahnya. seperti Amnesia saya. ringan. Saya sama dia kenal wajah, lupa nama. Ah iya. Kemarin pas saya kenal Christine soalnya. Ya, bagus. Ya. Setidaknya tahu lah ya. Main di film apa, tahu lah setidaknya ya. Oh, jadi tahu. Udah jangan kulik lagi. Iya, maaf. Ya. Ya. Terus apa Pak berarti kegiatan sekarang Bapak ini ketika di fase kan udah purna berarti ya. Nah, adakah proyek-proyek berkesenian yang sedang dijalani atau akan dijalani? Masih beredukasikah di tempat lain mungkin? Ya, kalau mengajar masih lah. Mengajar masih Saya ya? masih beberapa perguruan tinggi masih gitu ya. Nah, kalau di kampus tercinta Fakultas Seni Media Rekam, ya teman-teman masih mempercayakan satu mata kuliah. Saya bilang satu saja lah. Ya, satu mata kuliah. Kalau enggak creative thinking, ya di video seni. Ya, Nah, sini. itu aja lah itu. Yang lainnya biarlah. Gitu. Nah, selain itu ya tetaplah saya menulis ya, saya menjadi kurator seni rupa, seni lukis, saya menulis, itu aja. Melukis masih nggak lanjut? Melukis masih. Ada apa yang pameran-pameran terdekat mungkin? Mungkin di akhir tahun. Saya nunggu teman-teman karena ada satu dulu kelompok ya. Dulu kelompok saya masih jadi dosen muda, mereka saya masih jadi mahasiswa. Nah, saya dulu itu kumpulnya sama mahasiswa, sehingga kemudian ketika saya jadi dosen pun pameran bersama dengan mahasiswa saya. Nah, itu kemarin itu mau reunian gitu. Yuk kita pameran reunian sekian puluh tahun gitu ya. Nah, nggak tahu ini nanti mau jadi nggak di akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Iya, semangatnya itu. Ya, kebetulan kalau kami semua kan masih bekerja, berkarya, sehingga tidak ada masalah. Ya, gitu. Tinggal sekarang ngumpulnya aja gitu. Waktunya, Iya, ya. karena ada yang di Amerika, ini rencana mungkin November ini mau pulang gitu, nanti mau dirembuk lagi untuk persiapan. Karya film atau video seni mungkin? Kalau video seni kan biasa setiap tahun bikin. Betul. Nah, yang ini sedang nyari inspirasi. Betul. Jadi yang bisa didokumentasi apa kan gitu ya. Yang mau diceritakan apa, ini masih berproses gitu. Nah, saya biasanya suka begitu ya toh. Tiap tahun bikin lah video seni. Ya, film selalu Pak, bikin. film. Ada rencana nggak Pak? Enggak. Nggak ada, sama sekali nggak ada berarti. Berat, Film belum. saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Berarti sedekat setidaknya video seni ini ya. Gini, Nah, kalau lagi video godok seni ya. itu kan seperti saya melukis. Betul. Betul. Makin ngawur makin oke kan. Betul. Ya, toh? Betul. Ya, toh? Jadi
Rambu-rambu kita tabrak semua. Iya, Nah, kalau apa film itu nggak bisa. short size komposisi apa Gitu. Iya. Oke Pak, kalau begitu kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita di Ya. segmen terakhir. Terima kasih banyak atas obrolan ini, Pak. Banyak banget ini dagingnya semua. Misalnya gini, setidak-tidaknya ya Pak, harapannya tuh sadar dulu lah. Masyarakat tuh sadar kalau memang film kita saat ini belum sampai ke titik yang punya identitas yang kuat, sehingga bisa dari masyarakat sendiri, dari yang pegiat filmnya, terutama Terus membuat mahasiswa, ambisi lagi. bisa mulai lagi itu gitu ya. Harus berani dari nol lagi. Baik. Nah, jadi gini Pak, sebelum menutup ini biasa tuh kita ada momen di mana narasumber kita akan berbicara ke diri dia nanti, yang kira-kira nanti akan ditonton oleh dirinya di 1 tahun ke depan atau masa depannya. Jadi ngomong ke diri Bapak sendiri gitu. Kira-kira Bapak mau nyampein apa sih ke Alex Lutfi yang di tahun ke depan nanti ketika dia lihat Setahun lagi saat dari ini? sekarang. Ya, Nah, ngomongnya ke kamera yang ini. saya berharap pada diri saya sendiri. Oh, ya bener nggak? Bener-bener. Benar. Atau curhat kayak, Boleh. halo Lex. Saya berharap dengan diri saya sendiri selalu diberi kesehatan, Amin. pikiran yang kuat, emosi yang stabil, dengan kualitas kebatinan yang baik. Sehingga saya tetap bisa menjadi guru untuk banyak orang, dan saya bisa menjadi diri saya ketika saya berkarya, entah itu karya seni rupa maupun karya film. Dan tentunya semua itu selalu saya akan bungkus dengan ibadah seni. Karena dengan ibadah seni itu akan bisa menghidupkan masyarakat kita untuk menyintai seni. Gili. Founding father. Satu lagi Pak. Buat para penonton kita, namanya panggilannya Fiksineas ini. Fiksineas. Mungkin nanti ada dari mahasiswa Pak juga yang nonton. Kira-kira Bapak mau nyampein apa sih pesan untuk mereka? Ya, fiksi Neas. Ya. Fiksineas. Kalau ini namanya fiksi Ini Talk Cinema nama programnya. apa? Talk Cinema. Talk Cinema. Yang produksi adalah Fiksinema. Fiksinema. Ya. Ya, Fiksinema ini menjadi salah satu ruang budaya film yang mungkin pada saat sekarang belum banyak. Di Jogja khususnya cukup langka, tetapi dikomandani oleh anak-anak muda ini menjadi sangat kuat, sangat energik, dan saya berharap bisa menjadi ruang untuk berbicara tentang film, tentang tradisi film, tentang industri film, tentang budaya film. Nah, tentunya anak-anak muda jangan melihat di ruang YouTube-nya, tapi datanglah ke Fiksinema. Curhatlah tentang apa yang diketahui tentang film itu. Karena ini adalah ruang yang sangat luar biasa. Saya katakan inilah ibadah film itu di sini. Jadi tidak perlu harus membuat sebuah produksi film, tapi membuat ruang perbincangan tentang film. Itu mahal harganya. Terima kasih Pak Alex. Saya terima kasih. Terima kasih banyak sudah datang ke sini menyebarkan ilmunya lagi, terus menyebarkan ilmu pokoknya ya Pak ya. Memberi daging demi daging demi daging. Terus sharing, terus mengajar pokoknya Pak. Lah ya. Sampai kapanpun lah pokoknya. Tetap demi kesehatan ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah datang ke Talk Cinema. Terima kasih Terima kasih banyak. Sekali lagi. Baik, kalau begitu saya Ropi MDC. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata, kalau ada yang salah memang di komen aja biar rame, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting diobrolin Lempar botol, aja. Ropi. Jangan sampai komennya kayak bagus cakep gitu. Nggak bisa bertumbuh nanti kayak Ropi gitu. butuh kritik Kalau soalnya. jelek bilang jelek, gitu pokoknya. Jangan takut teman-teman Kalau ya. bilang Ropi jelek gitu. Itu susah diubah memang, akan diupayakan kalau gitu. Mandilah minimal nanti saya. Mandilah minimal Gitu. ya. Kalau begitu saya Ropi pamit undur diri dan rekan saya Dea Dikara di sini bersama Pak Alex Lutfi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.